Nanti Jelas? alhamdulillah. Izin membuka kajian. Silakan akhi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala mudi wadir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan di kajian pertemuan perdana kita yang akan membahas tema baru yaitu buku panduan PBNS yaitu Pengantar Bahasa Arab Nahwu dan Shoroh yang ditulis oleh Ustadz Abu Ya Kurnaidi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Aris Suprisno. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Untuk tidak perlu lama lagi kami serahkan kepada Ustadz. Tafadhol maskoro Ustadz. Nah, syukran akhi Nalendra. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, alhamdulillah di malam hari ini kita akan sama-sama belajar bahasa Arab dan kita insya Allah memakai buku panduan PBNS, ya singkatan PBNS itu dari Pengantar Bahasa Arab Nahwu dan Shoroh yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Buku ini beliau buat sebagai mukaddimah untuk mengenalkan istilah-istilah bahasa Arab yang ada di kitab Al-Ajurumiyah. Ya, kitab Al-Ajurumiyah ini kitab Nahwu atau cabang dari ilmu bahasa Arab yaitu Nahwu yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren. Maka di sini ya kita akan mempelajari istilah-istilah tersebut ya, supaya ketika kita belajar Al-Ajurumiyah atau kitab-kitab yang lainnya ya kita sudah memahami istilah-istilah tersebut ya karena kita sudah mempelajari mukaddimahnya. Dan kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab, ikhwah? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Allah Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata Rabb kita, pencipta kita, pemberi rizki kepada kita, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia yaitu Al-Quran diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ar-Ruhul Amin yaitu Jibril turun dengan membawanya untuk menyampaikan kepada hatimu Muhammad supaya engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberi peringatan bilisanin Arabi mubin dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab yang jelas. Maka malu bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang mengaku kita adalah pemeluk agama Islam, kita lebih semangat untuk mempelajari bahasa asing. Kita lebih bersemangat sampai mengeluarkan banyak waktu dan harta
untuk mempelajari bahasa asing. Tetapi bahasanya sendiri, yaitu bahasa Arab, bahasa kaum muslimin, bahasa kita sendiri, tidak ada kemauan untuk mempelajarinya, harusnya kita malu. Dan belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-lughatul arabiyyatu minad din. Bahasa Arab itu termasuk dari agama. Wa ma'rifatuha fardun. Mengetahui bahasa Arab itu adalah suatu yang fardu. Fardun wajibun. Suatu yang fardu dan wajib. Fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun. Sesungguhnya memahami kitab Al-Quran dan Sunnah itu hukumnya wajib, fardu. Wala yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah. Dan dia tidak mungkin dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dan tidaklah suatu kewajiban itu menjadi sempurna kecuali dengannya, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan perkataan orang biasa. Seorang ulama besar, beliau menasehati, ya, memberitahukan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahasa Arab itu bagian dari agama. Dan memahaminya itu adalah kewajiban. Ya, maka Al-Quran dan Sunnah dipahami, harus dipahami, ya, karena tidak mungkin keduanya dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab, maka bahasa Arab itu menjadi wajib. Ya, kita akan mulai, ikhwah. Kita masuk ke mukadimah yang ditulis oleh penulis hafizahullah taala. Beliau hafizahullah berkata, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kata beliau, bahasa Arab adalah bahasa kitab suci tercinta Al-Quran yang mulia. Ya, ini pertama. Bahasa Arab itu, ya, bahasa kitab Al-Quran yang mulia. Maka kita semangat mempelajarinya. Kemudian bahasa yang dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Yang kedua, bahasa Arab itu adalah bahasa Nabi kita yang tercinta, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau bersabda dengan bahasa Arab. Kemudian yang dengannya kitab-kitab para ulama ditulis, dan ini adalah bahasanya para ulama, bahasanya para ulama. Kata penulis, tidaklah kita malu apabila kita mahir dalam berbagai bahasa. Kita serius mempelajarinya, tetapi kita tidak mengenal bahasa Arab ini. Ya, tadi kata Syekhul Islam, bahasa Arab termasuk dari agama. Ya, jadi bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahasanya para ulama yang saleh, salafus saleh. Ya, maka kita harus lebih semangat lagi mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata penulis, buku ini merupakan buku pengantar untuk orang yang baru atau pemula dalam bahasa Arab. Penyusun berusaha menyajikan secara praktis dan mudah bagi pemula dengan mengenalkan beberapa istilah dari buku Nahwu seperti Al-Ajurumiyah, agar ketika mempelajarinya, istilah-istilah tersebut sudah tidak asing lagi baginya.
Ya, jadi ini pengantar ikhwati fillah. Tapi jangan diremehkan lafaz pengantar ini. Ya, ini pondasi, ini asas. Ya, tidak mungkin suatu bangunan itu bisa tinggi dan kokoh kecuali dengan asas. Ya, maka lafaz pemula ini sangat penting sekali. Karena apabila kita memahami pengantar atau pemula atau asas atau pokok, ya maka kita akan mengetahui yang lebih besar lagi nantinya. Kalau asasnya tidak dipahami, pokoknya tidak dipahami, maka bagaimana kita akan membangun keilmuan kita dengan kokoh, ya itu. Kemudian harapan penyusun, semoga buku ini bermanfaat dan dapat mendorong kaum muslimin untuk semangat mempelajari bahasa Arab. Wassallallahu alaihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, penyusun Abu Ya'la Kurnaidi LC MPD hafizahullah taala. Kemudian halaman berikutnya ikhwah ada daftar isi, ya. Di daftar isi ini dari pelajaran ke-1 sampai ke-4, ya ini muqaddimah. Ya, muqaddimah. Kemudian pelajaran 5 dan seterusnya sampai pelajaran 13 ini pembahasan isim. Ya, nanti kita pelajari apa itu isim, ya kan? Kemudian dari pelajaran 14 sampai pelajaran 21 ini fiil. Ya, apa itu fiil? Nanti kita pelajari insya Allah. Dan 22 sampai 25 ini kita akan belajar huruf. Ya, jadi kata dalam bahasa Arab itu baik di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam perkataan para ulama, dalam kitab-kitabnya atau dalam percakapan sehari-hari itu tidak terlepas dari 3 ini. Isim, fiil, huruf. Maka kitab ini penulis susun ya untuk mengenalkan atau ya, mengenalkan fondasi tentang isim, fiil dan huruf untuk melanjutkan pelajaran ke berikutnya. Kita masuk ke pelajaran 1 yaitu mengenal huruf hijaiyah. Kita mengetahui ya bahwa bahasa Arab itu terdiri dari kalimat. Ya, kalimat itu tersusun dari beberapa kata dan kata itu tersusun dari huruf hijaiyah. Maka seolah-olah penulis mengisyaratkan kepada kita sebelum kita mempelajari bahasa Arab, kita harus bisa membaca huruf hijaiyah terlebih dahulu. Huruf hijaiyah. Karena ini adalah susunan yang terkecil dari bahasa Arab. Huruf hijaiyah. Kita bisa ngaji dulu. Ya, bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu, baru belajar bahasa Arab, atau sambil belajar Al-Quran, kita juga belajar bahasa Arab. Gitu ya. Bagusnya kalau belum bisa baca Quran, ya, belajar Quran dulu, baru belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu tersusun dari huruf hijaiyah. Ya. Mengenal huruf hijaiyah, kata penulis, ya huruf hijaiyah di sini ada 29 atau ada yang mengatakan 28 atau ada yang mengatakan 30. Ya, kalau 28 berarti lam alif di sini ya tidak masuk karena dia terdiri dari 2, lam sama alif ya. Kalau 28 maka lam alif ini masuk. Ya.
Kalau 30 ya ditambah alif. Ya, alif sama hamzah beda ya. Ini hamzah, ini alif. Apa bedanya? Kalau hamzah ada kepala ain di atasnya. Ya, kepala ain di. Kalau kalau hamzah, kalau alif tidak ada kepala ainnya. Ya itu. Jadi ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Ya, jadi huruf yang pertama ini hamzah. Ya, kemudian ini mirip hurufnya, ya ada titiknya di bawah satu ba, ta dan sa, ya. Kemudian jim, ha, kho, kemudian dal, zal, ya. Kemudian lo, zai, kemudian sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, nun, ha, ya maaf, ha, kemudian waw, lam alif, ya, dan ini alif. Kalau kita masukkan alif, ya, seperti itu. Jadi harus tahu huruf hijaiyah sebelum kita belajar bahasa Arab. Nah, kemudian kita juga ketika belajar bahasa Arab, tentunya kita akan ada menulis, ya, karena bahasa Arab itu ada mengucapkan, mendengar, ya, menulis dan memahami, ya. Ya, maka menulis huruf hijaiyah itu ada kaidahnya. Ya, makanya penulis juga menulis buku khusus cara menulis huruf hijaiyah. Ya. Dari mana ke mana tidak sembarangan, ya. Misalnya jim di sini. Jim itu dari sini caranya, yaitu jim. Ya, kemudian hamzah, ya hamzah itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, itu hamzah. Ya. Kemudian tak, ya tak dari sini. Ya, tidak boleh misalnya kita nulis ta dari kiri ke kanan misalnya gini. Itu salah, ya. Tapi dari kanan ke kiri. Ada aturannya menulis bahasa Arab, ya tidak sembarang. Kemudian juga ba, ya, ba cara menulis seperti ini. Lam, ya, lam. Kemudian ain, dal, ya kemudian dod. Itu harus sering latihan, ya. Kemudian ghain, ro, ya, dal, to, kaf, lam alif, ya, lam alif, waw, mim, nun, ya, qaf, zai, sin, sod, ta, dan shin. Ya itu. Jadi kita belajar bahasa Arab harus bisa menulis. Maka latihan nulis Al-Quran, nulis hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau nulis belajar nulis di kitab yang ditulis oleh Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi Hafizahullah Ta'ala. Beliau menulis kitab namanya Kitabah. Ya, di situ khusus beliau mengajarkan
cara menulis huruf hijaiyah dari alif sampai ya, ya, kemudian juga cara menyusunnya bagaimana, cara menulis kata, menulis kalimat, itu beliau tulis buku khusus untuk itu, yaitu kitabah namanya. Kita lanjutkan ke halaman 12. Kata penulis hafizahullah ta'ala, mengenal huruf dan membaca dengan benar merupakan dasar bagi seseorang yang belajar bahasa Arab. Dalam melafazkan huruf, seseorang harus benar mengucapkannya karena kalau salah dapat berakibat fatal dan dapat merubah arti. Di bawah ini ada beberapa contoh dari Al-Quran yang memiliki lafaz yang mirip dan berbeda makna. Ya. Jadi membaca dengan benar huruf tersebut dan melafazkannya harus benar. Ya. Apabila salah melafazkan, maka akan merubah arti. Contoh di sini penulis hanya memberikan contoh beberapa saja. Ya, sebenarnya selain ini banyak sekali. Contoh misalnya asarru dengan asarru. Yang pertama itu dengan sin, yang kedua dengan sod. Ya. Asarru dengan sin artinya menyembunyikan atau merahasiakan. Ya. Tapi apabila dengan sod asarru artinya terus menerus. Ya. Itu ada di surat Yunus ayat 54 yang asarru dan surat Nuh ayat 7 yaitu asarru. Jadi kalau kita melafadzkannya ya salah, maka berubah arti. Itulah pentingnya belajar melafadzkan huruf hijaiyah. Ya berbeda dengan bahasa Indonesia, ikhwah. Kalau bahasa Indonesia antum baca sekolah dengan sekolah, orang yang mendengar itu paham. Ya, orang yang mendengar itu paham. Tapi kalau bahasa Arab salah melafadzkan, salah arti. Ya. Kemudian contohnya lagi yang kedua, al-mungdarin dengan al-mungdarin. Yang pertama dengan dal, yang kedua dengan dha. Ya. Al-mungdarin yang dengan dal itu orang-orang yang diberi peringatan. Itu ada di surat As-Saffat ayat 177. Kemudian lafaz yang kedua al-mungdarin dengan huruf dhad, dengan huruf dha, ya dengan huruf dha artinya orang-orang yang diberi penangguhan. Itu ada di surat Al-Hijr ayat 37. Ya, beda zal dengan dha. Walaupun memang dia sama-sama satu makhraj, ya, tetapi sebagiannya itu sifatnya berbeda. Ya, kalau zal dan dha itu kan makhrajnya adalah penghujung lidah menempel pada ujung dua gigi seri atas. Ya, tetapi sifat dha itu punya sifat istilah, sifat dal itu punya sifat istifal. Maka pengucapan ini harus dibedakan, ya harus belajar kita supaya tidak salah arti. Contohnya lagi yang ketiga, ya nadhiratun dengan nadhiratun. Yang pertama nadhiratun dengan dhad, ya artinya berseri-seri. Ya. Kemudian yang kedua nadhiratun dengan dha, ya dengan dha artinya melihat atau memandang. Ya dua-duanya ini ada di surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Ya. Kemudian contohnya lagi marqum dengan marqum. Yang pertama pakai kaf, yang kedua pakai kof. Yang dengan kaf marqum artinya bertumpuk-tumpuk. Sedangkan dengan qaf marqum artinya tertulis. Contohnya lagi yalbasun dengan yalbasun. Ya, yalbasun dengan huruf ta, ya, dengan huruf ta artinya menetap. Kemudian yalbasun dengan huruf sin
artinya berpakaian. Ya, jauh sekali kan perbedaannya, perbedaan maknanya. Maka kita harus belajar makhraj terlebih dahulu, belajar Al-Quran, baca Al-Quran terlebih dahulu. Baru kita belajar bahasa Arab. Ya, kalau belum bisa baca Quran, belajar baca Quran terlebih dahulu. Kemudian, ya, ini contoh, ya contoh sebagian saja. Sebenarnya masih banyak contohnya lagi. Misalnya seperti kita ingin mengucapkan terima kasih ya, ingin mengucapkan terima kasih kan lafadznya syukron, ya, syukron, ya, syukron, artinya terima kasih. Ya, itu dengan shin. Ada yang mengucapkan dengan sin, ya sukron. Ya, sukron ini lebih ke lafadz atau maknanya mabuk, ya mabuk. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada orang Arab, syukron ya Syekh misalnya. Terima kasih wahai Syekh. Ya, tapi karena kita belum fasih membaca shin, kita tidak bisa membedakan shin dan sin, kita baca sukron. Maka orang Arab yang perhatian dengan bahasa Arab sukron, ya itu bakalan marah. Karena syukron artinya terima kasih. Ya, syukron ini terima kasih. Sedangkan sukron artinya mabuk. Ya, ini contoh beberapa. Ya, banyak sekali dalam bahasa Arab yang mirip hurufnya, ya, tapi dia berbeda yang melafadzkannya. Apabila salah melafadzkannya akan berubah makna. Ya, ini mukadimah yang pertama. Kita masuk ke mukadimah yang kedua. Ikhwati fillah. Sebelum masuk yang kedua, mungkin di antara antum ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Ya, mengenal tanda baca dan mad. Ya, mengenal tanda baca dan mad. Selain tadi kita harus bisa membedakan huruf ya dari makhrajnya, maka kita juga penting mempelajari tanda baca dan mad. Kata penulis, hafizahullah ta'ala, mengenal tanda baca dan mad dalam bahasa Arab, mengenal tanda baca, yaitu tanda baca itu fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasydid, dan yang lainnya. Sangat penting sekali. Demikian juga dengan bacaan mad, panjang atau pendeknya kata. Karena hal ini sangat berkaitan dengan makna atau arti. Jika salah mengucapkan bisa salah arti. Oleh karenanya, memperhatikan hal ini sangat urgen, ya, penting sekali. Contohnya, ya, yang tanda baca. Misalnya, yafturun dengan yaftarun. Ya, ini sama-sama tak, tapi harokatnya beda. Yang pertama dhamma, yang kedua fathah. Yafturun yang dengan dhamma itu artinya enggan beramal atau futur. Ya, dari lafaz futur. Nah, kita sering dengar futur kan, enggan beramal. Ya. Sedangkan dengan fathah yaftarun, ya, itu artinya mengada-ngada. Ya, jadi beda harokat, beda arti. Ya. Contohnya lagi yang kedua, yasidun, yaitu sodnya kasroh, yasuddun, ya, sodnya dhammah. Yasidun dengan sodnya dengan kasroh, huruf sodnya kasroh, maka artinya bersorak. Sedangkan dengan dhammah yasuddun artinya menghalangi. Contohnya lagi dari penulis, baydun, baknya fathah, artinya telur.
Tapi apabila baknya kasroh bidun, ya artinya putih. Ya artinya putih. Jauh sekali ya maknanya ya. Kemudian lagi contohnya lagi summa dengan dhammah huruf sa-nya, dengan samma dengan memfathah huruf sa-nya. Summa dhammah huruf sa-nya artinya kemudian. Ya, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, artinya kemudian summa. Tapi kalau dengan fathah sama artinya di sana. Ya, jadi beda harokat, beda arti. Contohnya lagi, alladzina dengan dalnya di kasroh, dengan alladzaini dalnya di fathah. Ya, dua-duanya sama isi mausul, kata sambung, tetapi beda arti. Kalau alladzina orang-orang yang jamak, artinya dia 3 orang atau lebih. Tapi alladzaini ya untuk zalnya yang fathah alladzaini itu untuk 2 orang. Ya, itu bisa dilihat nanti di surat Fussilat ayat 29, nanti antum bisa lihat sendiri di di rumah ya atau setelah pelajaran. Contohnya lagi ikhwati fillah. Al-Mungdarin ya dengan dalnya di fathah Al-Mungdarin. Kemudian Al-Mungdirin dengan dalnya yang di kasroh. Al-Mungdarin yang dalnya di fathah artinya orang-orang yang diberi peringatan. Diberi peringatan. Orang-orang yang diberi peringatan. Sedangkan yang dalnya kasroh al-mungdirin artinya orang-orang yang memberi peringatan. Kemudian penulis juga memberikan contoh. Ya, di sini di halaman 20 atau di halaman 15 ya. Ada lafaz 3 ya. Al-jannatu nunnya fathah. Bukan, maaf. Ya. Al-jannatu jimnya fathah. Kemudian al-jinnatu jimnya kasroh. Ada juga al-junnatu artinya jimnya domah ya. Itu beda arti. Kalau al-jannatu artinya surga. Yang pertama ini al-jannatu artinya surga. Tapi kalau al-jinnatu yang jimnya kasroh artinya jin. Minal jinnati wan nas. Ya, minal jinnati. Ya, jin. Kemudian al-junnatu jimnya dhammah artinya tameng. Ya, beda ya. Jadi beda harokat, beda arti. Kemudian ada tasydid atau tidaknya, perhatikan. Contohnya al-musaddiqin. Ya, al-musaddiqin. Sodnya itu tidak ada tasydidnya. Al-musaddiqin. Yang kedua, sodnya ada tasydidnya. Al-musaddiqin. Ya, al-musaddiqin dengan al-musaddaqin. Al-musad ya, al-musaddiqin dengan al-musaddiqin. Al-musaddiqin, sodnya tidak ada tasydidnya, artinya orang-orang yang membenarkan. Al-musaddiqin. Tapi al-musaddiqin artinya orang-orang yang bersedekah. Yaitu ada tasydid atau tidaknya pengaruh dengan arti. Contohnya lagi yang sangat fatal. Dan ini bagian dari apa? Bagian dari surat Al-Fatihah yang dia termasuk rukun salat. Ya. Apabila salah melafadzkannya, maka jatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya, perhatian, perkataan syirik. Perhatikan, iyyaka ada tasydidnya, iyyaka. Artinya hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu ya kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi jika tidak ada tasydidnya ikhwan, ya, kepada cahaya matahari ini perkataan kufur. Ya, maka hati-hati bacanya harus ada tasydid. Iyyaka jangan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan seperti itu. Ya. Ini yang ada tasydid atau tidaknya. Sekarang panjang pendek. Ya. Al-mataru. Ya, al-mataru. Toknya panjang. Kemudian al-mataru. Toknya pendek. Ya, al-mataru artinya bandara. Al-mataru pendek. Ya, toknya artinya hujan. Kita ingin mengatakan ya, turun hujan. Ya, turun hujan. Berarti nazalal mataru. Nazalal mataru. Ya, hujan turun. Ya, hujan turun. Ya, jangan kita mengatakan dengan toknya yang panjang. Nazalal mataru. Ya, artinya bandara turun kiamat nantinya, ikhwah ya. Maka hati-hati. Kemudian contoh panjang pendek juga. Ya, mimnya pendek. Jamalun. Artinya onta. Tapi kalau mimnya panjang artinya bagus. Ya, atau ganteng. Ya, ganteng juga bisa. Indah juga bisa. Ya. Maka kalau kita manggil orang namanya Jamal, ya kita panggil dengan mimnya dipanjangkan Jamal, ya artinya ganteng. Tapi kalau kita pendekkan, Jamal, ya maka artinya onta. Kalau dia perhatian dengan bahasa Arab, marah dia dipanggil onta, ya. Jadi panggil yang namanya Jamal dengan mimnya dipanjangkan Jamal, ya Jamal, ya, wahai yang ganteng dan seperti itu. Jadi panjang pendek sangat apa penting sekali, ya bisa merubah arti kalau salah melafadzkan. Contoh lagi panjang pendek doroba, roknya bukan dotnya pendek ya. Kemudian yang kedua doknya panjang, doroba. Kalau doroba artinya memukul, ya memukul. Kalau doroba saling memukul, ya doroba memukul, doroba saling memukul. Kemudian ada panjang pendek dan ada tasydidnya. Perhatikan ini, ya ainnya pendek, lamnya bertasydid. Muta'allimun, pelajar, ya atau siswa, ya siswa atau pelajar. Tapi kalau dia ainnya panjang dan ya ainnya panjang dan lamnya tidak bertasydid, muta'alimun, ya artinya orang yang sok tahu, ya orang yang sok tahu. Ya, kita harus menjadi muta'allimun, jangan menjadi muta'alimun. Ya, muta'allimun siswa pelajar. Ya, kalau muta'alimun itu orang sok tahu. Ini pentingnya mengenal tanda baca dan panjang pendek dalam bahasa Arab juga penting. Ya, jadi kita belajar ngaji juga, perbaiki panjang pendek kita, perbaiki makhraj kita, kemudian perhatian dengan ya, tanda baca, harokat, doma, kasroh, fathah, dan yang lainnya, ya maka itu sangat penting sekali ketika belajar bahasa bahasa Arab. Kemudian, ya ini masih mukadimah. Jadi yang ke satu, kedua, ketiga, dan keempat itu mukadimah. Ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran ketiga. Sebelum kita lanjut pelajaran ketiga, mungkin di antara ikhwah ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Tidak ada ya. Insya Allah ini masih mukadimah. Ya, pelajaran ketiga yaitu kata atau kalimat. Ya. Jadi kata bahasa Arabnya itu kalimatun.
Ya, kalimatun artinya kata. Ya, kalimatun artinya kata. Sangu cari salin. Iya, Ibu. Nah, dimatikan mic-nya Ibu ya. Pemain Kemudian kan. iya, Aca kalau sare untuk ieu. kalimat artinya jumlatun. Ya, jumlatun itu kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Ya, jadi kalau kalimatun bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya kata. Tapi kalau bahasa Arabnya jumlatun, ya berarti bahasa Indonesianya kalimat ya. Jadi seperti itu ikhwah ya. Jadi kalimatun itu artinya kata, jumlatun artinya kalimat. Nah, tadi penulis sudah mengenalkan kita huruf hijaiyah ya. Susunan huruf hijaiyah itu nanti adalah kalimat. Ya, dari huruf-huruf hijaiyah kata penulis hafizahullah taala, dari huruf-huruf hijaiyah terbentuklah sebuah kata. Kata dalam bahasa Arab namanya kalimatun, sedangkan kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlatun. Iya, tadi ada yang bertanya ya, buku ini dapatnya di mana? Ya, di toko online juga ada. Ya, kemudian juga insya Allah nanti di bulan April ada daurah dengan Ustadz Abu Ya'la dengan penulis tentang ini insya Allah gitu ya. Atau ikhwah ya yang tadi bertanya. Di online ada namanya pengantar bahasa Arab dan Sorof. Ya, kita lanjutkan dulu. Kata atau kalimatun dalam bahasa Arab bisa jadi terdiri dari satu, maksudnya satu satu huruf ya, dua huruf, tiga huruf, empat huruf, lima huruf, enam huruf atau tujuh huruf. Ya, jadi bahasa Arab itu kalimat itu tersusun dari satu huruf, yang kedua tersusun dari dua huruf, yang ketiga dari tiga huruf, yang keempat empat huruf, lima huruf dan enam huruf, tujuh huruf. Tidak ada kata dalam bahasa Arab satu katanya lebih dari tujuh huruf. Ya. Contoh satu huruf. Ya. Contoh satu huruf yaitu bi. Ya, bi dengan artinya. Ya. Kemudian lam yaitu li artinya milik. Kemudian a yaitu hamzah ya, apakah itu udah punya arti dia. Ya, seperti misalnya bi itu di dalam Bismillahi ya Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya, ini satu kata berbeda dengan ismi, itu dua kata digabungkan. Bi ini adalah satu kata artinya dengan ya. Kemudian li juga hamzah juga ya. Insya Allah nanti kita pelajari semua ini. Ya, akan dipelajari. Kemudian ada kata yang terdiri dari dua huruf. Min terdiri dari mim, huruf mim dan nun. Ya, terdiri dari huruf mim dan nun. Artinya dari. Ya, kemudian ada terdiri dari yang kedua fi, ya terdiri dari fa dan ya, yaitu artinya pada atau di dalam. Ya, ini nanti juga kita pelajari. Kemudian yang ketiga hal. Ya, hal itu sama seperti yang nomor tiga yang satu huruf A. Hal sama A sama di sini. Ya, artinya apakah? Ya, bisa pakai A, bisa pakai hal. Ya, kemudian yang tiga huruf, ya ala. Ala ini tiga huruf, yaitu huruf apa saja? Huruf ain, ya perhatikan huruf ain, huruf huruf ain, huruf lam, dan huruf alif bengkok. Ya, itu tiga huruf.
Ain, lam, dan alif bengkok itu 3 huruf. Artinya di atas. Ya, tahta, ya, huruf ta, ha, dan ta. Ya, artinya di bawah itu 3 huruf. Inabun juga 3 huruf. Ain, nun, dan ba. Ya, kemudian juga yang 4 huruf. Perhatikan. Jadwalun, artinya jadwal. Terdiri dari huruf jim, ya, dal, dan waw, dan lam. Yaitu 4 huruf jim, dal, waw, dan lam. Jadwal artinya. Masjidun, ya, terdiri dari mim, sin, jim, dan dal. Ya, kemudian kitabun, ya, terdiri dari kaf, ta, kemudian setelah ta ada alif, ini ketiga, huruf ketiga, sama ba. Ya, jadi 4 huruf. Kaf, ta, alif, dan ba. Ya, itu kitabun artinya kitab atau buku. Juga kata itu ada yang 5 huruf. Contohnya safar jalun, buah pir. Sin, fa, ro, jim, dan lam. Ya. Kemudian yang 5 huruf lagi kirtosun, kertas. Ya. Huruf pertama kof, huruf kedua ro, ketiga to, keempat alif di sini. Kelima sin. Ya, kirtosun. Kemudian mirhadun. Ya, mim, ro, ha, alif dengan dot. Ya, artinya WC atau toilet. Kemudian contoh yang 6 huruf. Za'faran. Ya, za'faran, huruf zim, ain, fa, ro, juga alif, serta nun. Ya, 6 huruf. Izdihamun. Ya, hamzah, zai, dal, ha, alif. Ya, alif. Ya, dan mim. Ya, apa bedanya? Padahal ini kenapa nggak disebut alif juga? Ya, siapa yang tahu? Ya, di situ apa bedanya? Yang pertama dengan yang kelima hurufnya. Mungkin ada yang tahu di antara ikhwah, bisa angkat tangan. Ya, perbedaannya kalau yang pertama itu namanya hamzah hamzah wasal. Walaupun tidak ada kepala ainnya. Yang huruf yang kelima itu namanya alif. Kalau alif itu dia untuk mad ya. Kalau hamzah wasal dia terkadang mendapatkan harokat di awal. Ya, izdihamun. Kemudian ihtiramun juga artinya penghormatan ya. Izdihamun artinya sesak, ihtiramun penghormatan. Ya. Kemudian yang 7 huruf istighfarun. Ya, hamzah pertama, sin, ta, ghain, fa, kemudian ada alif ya. Kemudian ro itu 7 huruf. Istifhamun artinya pertanyaan. Ya, itu 7 huruf juga istinbatun. Ya, 7 huruf juga istinbat itu beristinbat artinya mengeluarkan hukum, ya, mengeluarkan hukum, ya, mengeluarkan hukum dari dalil, ya, dari dalil itu istinbat dari dalil. Nah, itu pelajaran kita, Ikhwah. Ya, jadi kata itu dalam bahasa Arab ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf. Tidak ada kata yang lebih dari 7 huruf. Ya, tidak ada kata yang 8 huruf atau lebih. Ini apa kata-kata dalam bahasa Arab. Ya. Kita baca bareng Ikhwah ya, supaya lidah kita terbiasa melafadzkan dari halaman 17 ya. Yang 1 kata kita baca bareng. Ya, antum ikutin di rumah dan antum lihat artinya. Ya. Bi, li, ya,
Nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Mic-nya nggak usah dibuka ya. A. Ya. Kemudian yang dua huruf. Min. Fi. Hal. Yang tiga huruf. Ala. Tahta. Ainabun. Nah, kemudian yang empat huruf. Jadwalun. Masjidun. Kitabun. Kemudian yang lima huruf. Safarjalun. Qirtasun. Mirhadun. Yang enam huruf. Za'faranu. Izdihamun. Ihtiramun. Yang tujuh huruf. Istighfarun. Istifhamun. Istinbatun. Yaitu muqaddimah. Juga di halaman ya, pelajaran keempat ini juga sama-sama muqaddimah. Nih, sebelum kita lanjutkan, mungkin di antara antum ada yang mau apa? Ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, za'faron artinya apa, Ustadz? Ya, di sini ada pertanyaan. Ya, za'faron itu ya, bahasa Indonesianya apa ya? Karena juga lupa. Karena cari dulu di kamus. Za'faron. Ya, kunyit di sini. Kalau di kamus itu artinya apa? Kunyit ya, za'faron itu. Kunyit. Karena dia apa? Untuk menguningkan ya. Menguningkan misalnya baju ya. Kunyit kalau di kamus. Ya, za'faron itu kunyit. Kemudian ada pertanyaan lain? Dipersilakan. Tidak ada ya. Nah, kita masuk ke pelajaran keempat ini juga masih mukaddimah. Ya, tapi kalau misalnya tidak cukup, ya sepertinya tidak cukup waktunya ya. Tidak cukup, insya Allah nanti dipelajari di pertemuan yang akan datang. Jadi, ikhwati fillah, bahasa Arab itu sebenarnya mudah ya bagi yang Allah mudahkan dan bagi yang mau bersabar. Bahkan Syekhul Al-Utsaimin itu mengatakan bahasa Arab itu ya ilmu nahwu terutama itu bagaikan rumah ya, yang pintunya dari besi, ya, yang terbuat dari kayu, pintunya dari besi. Gitu. Memang ketika mendobraknya kan pintu dari besi itu kuat, kokoh. Tapi kalau sudah masuk itu mudah. Tapi sebenarnya bahasa Arab itu mudah. Insya Allah mudah. Ya tidak ada yang sulit. Cuman kesabaran kita saja. Kita harus sabar belajar itu. Ya jangan kita mau jadi seperti murid baru terus. Ya, kita mengalami kesulitan ketika belajar bahasa Arab di kelas atau di suatu lembaga, ya. Kemudian setelah sulit kita keluar cari majelis baru jadi murid baru. Nah, kemudian nanti lagi sulit lagi, dapat kesulitan, ya kemudian keluar lagi cari majelis baru jadi murid baru. Seperti itu. Belajar sampai tuntas insya Allah mudah. Ya. Ya, di sini ada pertanyaan Ustadz, rekaman kajian ini bisa dilihat di mana kalau mau mengulang pelajaran. Nah, insya Allah rekaman ini oleh tim direkam, insya Allah dia masuk ke YouTube ya Mutiara Ilmu Nafi, insya Allah Ta'ala. Ya mungkin ini pelajaran kita, Ikhwah. Ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan.
Ya, kalau ada ikhwah yang bukunya berbeda halaman, ya, itu ada berarti dia memakai cetakan yang pertama, ya. Jadi buku ini sudah 2 kali cetak. Cetakan yang pertama, ya, itu diterbitkan oleh, kalau nggak salah, Sabilus Sunnah, ya, kalau nggak salah. Kemudian cetakan yang kedua, ya, diterbitkan oleh Nurul Quran, ya, Nurul Quran. Yang Anda pakai di sini cetakan yang kedua. Ya. Mungkin ini pelajaran kita ya, Wah. Insya Allah di setiap Senin malam Selasa Ba'da Isya kita akan belajar PBNS ini, pengantar bahasa Arab Nahwu dan Shoroh, yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnabi Hafizahullah Ta'ala. Ya, semoga ilmu beliau diberkahi oleh Allah Ta'ala dan kita yang mempelajarinya Allah berikan kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab, kemudian kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya, ya, sehingga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ana ucapkan kepada tim jazakumullah khairan dan kepada antum semua, ya, semoga antum semua diberikan